Shalom. Salam selamat menyongsong Natal 2020 buat kita semua. Hari ini seluruh dunia dan khususnya kita yang ada di Indonesia sedang mempersiapkan diri menyambut Natal yang akan kita rayakan sebentar lagi. Besok hari Jumat 25 Desember 2020. Ada yang spesial, ada yang istimewa Natal tahun ini. Kita bernatal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tapi pun demikian, ada banyak gereja yang membuat sebuah dalam pengertian utak-atik memprediksikan ini adalah Natal terakhir, Natal pertama dan terakhir yang dirayakan di tengah-tengah pandemi. Yang sebahagian besar dilakukan secara online ataupun virtual, Zoom, dan seterusnya. Tapi di atas itu semua, kebenaran daripada Natal adalah kasih. Kita sudah tahu itu. Karena begitu besar kasih Allah. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16 menjelaskannya. Tapi saat ini ketika kita kembali bertemu, saya mau memberikan pencerahan yang lain bahwasanya Natal adalah merupakan sebuah bukti Yesus adalah penguasa surga dan dunia. Kenapa saya katakan Natal merupakan bukti Yesus adalah penguasa surga dan dunia? Dari surga dia turun ke bumi. Dan kemudian nanti sesudah misinya selesai dia kembali naik ke surga. Kenapa boleh terjadi demikian? Sebab dialah penguasa tunggal surga dan bumi. Yang mana kepadanya lah kita percaya. Yang mana kepadanya lah kita mengaku dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Di sisi lain kita tidak bisa menafikan memang Natal adalah kasih. Iya, benar. Tapi seringkali kasih menjadi rancu. Tapi ketika kita berkata Natal adalah bukti Yesus penguasa surga dan dunia, itu tidak akan mungkin rancu. Sebab dia hanya satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Yesus. Penguasa surga dan dunia. Whenever, kapanpun dia mau. Dia bisa berada dimanapun dia mau. Sebab dia adalah Allah yang omnipresence. Luar biasa bukan? Natal yang akan kita rayakan. Natal yang akan kita nikmati di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi jangan lagi ada sungut-sungut, jangan lagi ada keluh kesah. Kenapa begini, kenapa dan begitu, kenapa ada protap, kenapa ada prokes, dan seterusnya dalam rangka memperingati Natal. Dimanapun engkau berada, bahkan saat engkau hanya bisa di rumah. Mengikuti perayaan Natal, mengikuti misa Natal secara online, hanya secara online. Bersyukurlah. Sebab bentuk apapun ibadah yang akan dilakukan mulai malam hari ini sampai besok, dari pagi sampai malam, itu tidak akan mengurangi bukti bahwasanya Yesus adalah penguasa tunggal surga dan dunia. Firman Tuhan yang mendukung kita hari ini terambil dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa Raja damai. Saudara sekalian, sahabat sekalian, Yesaya 9 ayat 5. Dengan lugas dan dengan tuntas menjelaskan kepada kita apa yang baru saya sampaikan. Sisi lain, makna lain daripada Natal. Selain Natal itu adalah kasih, Natal adalah bukti Yesus satu-satunya penguasa tunggal surga dan bumi. Yesaya 9 ayat 5 berkata, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Ya benar. Sebab dialah satu-satunya Allah yang sanggup membuka jalan saat tiada jalan.
Allah yang perkasa. Dia lebih besar daripada segala masalah apapun yang ada di atas muka bumi ini yang pernah dihadapi oleh manusia. Bapa yang kekal. Dialah penguasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak ada batas akhir. Forever and ever. Raja damai. Dia tidak hanya penguasa, tapi ketika kita percaya kepadanya, ketika kita menyembah dia, damai yang senantiasa dicari-cari oleh manusia dengan segala cara dan upaya, itu diberikan kepada kita sebagai gereja yang percaya kepadanya. Jadi marilah kita sekalian dalam menyambut Natal beberapa jam ke depan, pesan daripada Yesaya 9 ayat 5, bukti Yesus adalah satu-satunya penguasa tunggal surga dan dunia, harus disampaikan. Harus tersampaikan, sebab ini adalah pesan universal yang semua makhluk di atas muka bumi ini harus mendengar dan mengetahuinya. Kenapa harus tersampaikan? Kenapa harus disampaikan? Sebab dialah satu-satunya pribadi yang layak untuk menerima itu. Sahabat dan saudara sekalian, biarlah hari ini ketika kita bersukacita menyongsong Natal, ketika kita tahu dia adalah penguasa, maka agar kita memperoleh perkenanannya di dalam Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mari sedemikian rupa juga kita melakukan introspeksi dan koreksi diri, sehingga kita akan benar-benar memaknai Natal dalam arti yang sesungguhnya. Sekali lagi, Yesaya 9 ayat 5 itu harus disampaikan, itu harus tersampaikan kepada seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Karena itu adalah pesan universal yang harus dunia terima, yang harus dunia dengar. Karena hanya Yesuslah satu-satunya yang layak untuk menerimanya. Sebab dia adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dialah penguasa tunggal daripada surga dan bumi. Ketika dia nanti akan kembali dalam bentuk Natal yang lain, yaitu kedatangannya kali yang kedua. Mari kita persiapkan diri kita. Kita tidak terlena dengan Natal, dengan mengimajinasikan ada seorang bayi di palungan. No. Persiapan kita dari hari ini adalah kita akan menyongsong dia dalam Natal yang kedua di atas awan-awan yang permai. Dan kita percaya kita sebagai salah satu gereja atau salah seorang gereja yang akan mengikut dia, mengalami rapture dan menikmati segala apa yang sudah dijanjikan di dalam firman-Nya. Sampai di sini pertemuan kita. Biarlah Natal tahun ini Natal yang indah, Natal yang penuh kenangan, dan kita semakin cinta kepada Tuhan. God bless you.